Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fikri Rahman, mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, dan sebagai salah satu volunteer dari program Mengajar dari Rumah yang diselenggarakan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program mengajar dari rumah ini dibuat pada masa pandemi ini yang diakibatkan oleh persebaran COVID-19, sehingga membuat pemerintah terpaksa mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Akibat dari berlakunya PSBB ini berdampak kepada semua sektor, tak terkecuali di sektor pendidikan. Proses pembelajaran di sekolah terpaksa harus menerapkan sebuah sistem yang dinamakan sistem pembelajaran jarak jauh, yaitu siswa belajar dari rumah dengan mengandalkan teknologi demi mengurangi resiko penularan COVID-19 ini. Namun, pada realisasi dari sistem pembelajaran jarak jauh ternyata menemui banyak kendala. Dalam praktiknya, sistem pembelajaran jarak jauh bertumpu pada pemanfaatan media dan teknologi yang ada. Peserta didik praktis tidak didampingi secara langsung oleh pendidik atau guru. Akibatnya, tidak jarang siswa justru kesulitan dalam menerima materi pembelajaran. Atas dasar permasalahan tersebutlah Kemendikbud Republik Indonesia melalui Ditjen Pendidikan Tinggi memprakarsai sebuah program yang diberi nama Program Mengajar dari Rumah atau MDR. Program ini sebagai salah satu ikhtiar dari Ditjen Dikti dalam rangka membantu mensukseskan sistem pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Ditjen Dikti mengajak volunteer yang berlatar belakang mahasiswa aktif dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk ikut serta dalam program mengajar dari rumah ini. Program ini sangat membantu para peserta didik di tingkat SD, SMP, dan SMA yang mengalami kesulitan dalam mempelajari pelajaran-pelajaran sekolah yang dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Dalam praktik pembelajaran jarak jauh ini, banyak peserta didik yang sebenarnya kurang mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Namun karena kendala jarak dan sulit untuk bertanya, dan serta kurangnya motivasi untuk bertanya, hal ini menyebabkan pembelajaran yang hanya sebatas layar membuat peserta didik merasa jenuh. Apalagi tak jarang beberapa guru sebatas memberi tugas dan menjelaskan materi seadanya saja. Hal ini tak dapat dipungkiri juga bahwa beberapa guru juga mengalami kesulitan untuk menggunakan teknologi guna menunjang pembelajaran jarak jauh ini, sehingga para guru mengalami keterbatasan dalam menjelaskan dan menyampaikan materi secara maksimal sebagaimana keadaan normal dahulu. Karena pada pandemi ini semua pihak pasti merasa kaget dan merasa tidak siap untuk mengatasi pandemi ini yang datang secara tiba-tiba di Indonesia. Program ini tentu mempermudah peserta didik di tingkat SD, SMP, maupun SMA untuk mendapatkan bantuan dari para volunteer yang merupakan mahasiswa aktif untuk membimbing mereka dalam mengerjakan tugas-tugas ataupun menjelaskan materi yang tidak dimengerti oleh mereka karena keterbatasan tersebut. Ketika peserta didik diajar langsung dan didampingi secara langsung, membuat mereka lebih semangat dan lebih aktif dalam pembelajaran sebagaimana keadaan normal dahulu. Program ini juga sangat membantu para orang tua yang mungkin tidak bisa mendampingi anak-anak mereka dikarenakan kesibukan mereka seperti pekerjaannya ataupun mengurus rumah tangga sehingga tidak memungkinkan mereka untuk selalu mendampingi secara maksimal. Saya, Aulia Fikri Rahman, mengikuti program mengajar dari rumah ini berawal karena kekhawatiran saya terhadap anak-anak di tingkat sekolah dasar di lingkungan saya, di mana para orang tua merasa khawatir akan proses mereka menangkap materi pembelajaran di sekolah. Terlebih lagi, para orang tua di lingkungan saya mempunyai kesibukan masing-masing yang tidak memungkinkan mereka mendampingi anak untuk belajar secara maksimal. Bahkan
ada kasus apabila mereka sudah mendesak atau sudah mepet dengan deadline dikumpulkan tugas oleh sekolah, mereka memilih untuk mengerjakan tugas anak mereka sendiri, dikarenakan keterbatasan waktu dan susahnya bagi anak untuk mendapat motivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas. Hal-hal seperti inilah yang menghambat anak-anak untuk memahami dan mengerti materi-materi pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah dan diterapkan di sistem pembelajaran jarak jauh ini. Inilah salah satu kelemahan dari sistem pembelajaran jarak jauh. Sasaran siswa yang saya bantu adalah anak di lingkungan rumah saya yang merupakan siswa kelas 2 sekolah dasar. Saya mengajar pada selama 3-4 kali dalam seminggu, biasanya dimulai di jam 9.30 pagi sampai jam 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Biasanya saya akan membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka dan menjelaskan materi yang sekiranya kurang atau susah dipahami oleh peserta didik. Dalam praktik dari mengajar dari rumah ini, materi yang saya ajarkan adalah dimulai dari pelajaran matematika kelas 2, di mana mereka sudah mempelajari pertambahan dalam skala ratusan, perkalian, dan soal-soal cerita. Dalam hal ini, beberapa kali peserta didik masih bingung dalam mengatasi soal-soal cerita, di mana mereka bingung di mana harus melakukan pertambahan, pengurangan, ataupun rumus-rumus cara mudah dalam melakukan perkalian. Saya juga mengajar PKN yang materinya adalah tentang Pancasila. Bagaimana menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau memperkenalkan gambar-gambar yang melambangkan sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, sampai sila kelima, serta bagaimana Pancasila dijadikan landasan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya. Selain itu, saya juga mengajar berdasarkan buku tematik, yang dalam buku tematik banyak soal-soal yang merupakan soal dengan menggunakan cerita yang sekaligus membimbing peserta didik untuk memperlancar membaca mereka, karena beberapa kali peserta didik ini masih terbata-bata dalam membaca, sehingga dengan adanya buku tematik ini yang soalnya banyak menggunakan soal cerita, membantu peserta didik untuk perlahan-lahan memperlancar bacaan mereka. Selain itu juga saya mengajar bahasa Inggris, khususnya dalam penulisan kata-kata dalam bahasa Inggris dan pelafalannya yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Beberapa kali peserta didik masih kesulitan karena pelafalan dan tulisannya itu terkadang dibaca berbeda dengan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa keseharian kita sama ini. Metode yang saya gunakan dalam mengajar adalah saya mengajar secara langsung tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Saya juga menggunakan video-video pembelajaran agar peserta didik tidak bosan. Karena peserta didik yang berada di bangku kelas 2 sekolah dasar cenderung lebih tertarik dengan pembelajaran menggunakan video, sehingga mudah bagi mereka untuk lebih fokus terhadap pembelajaran. Terkadang guru-guru sekolah mereka pun sudah mengirimkan video-video pembelajaran dengan penjelasan dari guru-guru wali kelasnya. Namun terkadang juga saya menambahkan video-video animasi yang sekiranya lebih mudah mereka pahami dan dengan gambar-gambar yang menarik, sehingga mereka tidak cepat bosan dan lebih fokus dalam menangkap pembelajaran yang ada. Selain itu, agar mereka lebih termotivasi dalam belajar, saya juga memberikan reward atau hadiah kepada peserta didik apabila dalam pembelajaran hari itu mereka bisa mengikutinya dengan baik, tanpa rewel, tanpa malas-malasan, tanpa adanya gangguan atau hambatan yang
membuat peserta didik tidak fokus dan enggan untuk belajar. Nah, sebelum melakukan program mengajar dari rumah ini, orang tua banyak mengeluh bahwa anaknya ini susah untuk fokus dalam pembelajaran. Dan orang tua pun tidak bisa mendampingi selalu secara maksimal, dikarenakan kesibukan mereka sehari-hari yang bekerja dan mengurus rumah tangga. Namun, karena adanya program ini sangat membantu para orang tua dan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Peserta didik pun lebih mengerti ketika ada yang mendampingi mereka secara langsung dibandingkan hanya belajar sendiri. Selain itu, peserta didik juga lebih tertarik dalam belajar, terlebih lagi ketika saya menjelaskan materi menggunakan video pembelajaran. Karena biasanya mereka dalam sistem PJJ ini hanya belajar sendiri ataupun hanya mendengarkan saja tanpa ada bimbingan dari orang lain karena kesibukan kedua orang tua, maka saya pun berusaha untuk melakukan pendekatan agar peserta didik lebih terbuka dengan saya dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga peserta didik pun lebih memahami materi pembelajaran dan lebih mengikuti proses yang sudah saya arahkan. Walaupun terkadang peserta didik pun masih sering terdistraksi dengan handphonenya atau gawainya, karena biasanya selama sistem pembelajaran jarak jauh ini dan mereka pun tidak diperbolehkan untuk bermain di luar rumah, handphone atau gawai ini menjadi teman akrab dari mereka, dan kebanyakan anak-anak ini cenderung ketergantungan dengan handphone ini, sehingga ketika biasanya kesulitan dalam melakukan sistem pembelajaran jarak jauh ini, peserta didik cenderung tidak ingin melepas gawai mereka atau handphone mereka. Itulah yang menjadi salah satu hambatan dalam sistem pembelajaran jarak jauh, karena biasanya hiburan mereka selama di rumah dan teman dekat mereka adalah handphone itu sendiri, dan sebagai pengganti mereka ketika mereka tidak bisa bermain dengan teman sebayanya yang tidak boleh keluar rumah selama masa pandemi ini. Selanjutnya saya akan menampilkan foto-foto yang merupakan dokumentasi saya dalam mengajar dalam program mengajar dari rumah yang diselenggarakan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tadi sudah ditampilkan dokumentasi saya selama melakukan program mengajar dari rumah yang diselenggarakan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.